Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Kamis ini. Semoga tetap bersemangat, khususnya hari ini. Gereja merayakan pesta Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja. Dan sabda hidup diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Santo Thomas Aquinas, seorang yang berpendidikan tinggi, doktor, tetapi seorang yang sederhana. Imam yang banyak sekali menulis, dan kemudian imam yang melayani melalui tulisan-tulisannya. Pas sekali para sahabatku yang terkasih, dia mau menjadi pelita seperti Injil hari ini. Pelita itu berarti yang menerangi sesama melalui tulisannya. Nah, ada sebuah kisah tentang Santo Thomas Aquinas yang ditulis oleh Antonio de Melo, dan kisahnya demikian. Satu saat Santo Thomas ini berhenti untuk menulis, dan muridnya datang. Dia katakan, "Kok kamu sekarang berhenti untuk menulis?" Lalu dia katakan, "Ya, saya berhenti setelah saya merayakan Ekaristi beberapa minggu yang lalu. Saya berjumpa dengan yang ilahi. Dan saya renungkan, saya menulis banyak tentang Allah. Tetapi saya merasa bahwa tulisan-tulisan itu seperti jerami saja." Dan kemudian orang itu mengerti bagaimana seperti jerami saja. Allah yang hadir memang sulit untuk dimengerti oleh akal, tetapi mesti dirasakan. Karena itu dari tulisannya dan kemudian lebih banyak sebelumnya dia menulis, dia menjadi seorang mistik. Artinya berjumpa secara pribadi lebih mendalam dengan Allah. Ibarat seorang mistik ini loh, dia turun dari gunung, berjumpa dengan seorang yang ateis. Yang ateis cemooh dia, kaum mistik itu pulang dari kebun kebahagiaan. Lalu si mistik berkata, "Iya, saya pulang dari sana. Dan saya pikir saya bisa membawa sekuntum bunga untukmu. Tetapi keharuman taman itu membuat jubahku kutinggalkan di sana." Para sahabatku yang terkasih, orang-orang di Cina biasa berkata demikian. Yang tahu tidak bicara banyak. Yang bicara banyak itu tidak tahu. Thomas Aquinas dari perjumpaan lebih banyak menulis. Bahkan dia digelar itu sebagai doktor malaikat. Tetapi bagaimana perjumpaan dengan yang ilahi membuat dia merasa bahwa di hadapan Tuhan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Tapi kemudian dia menjadi tetap seperti pelita yang menerangi siapa saja. Karena itu dia menjadi pelindung universitas, anak-anak sekolah. Karena cara berpikir, cara bertindak, cara merasakan kasih Allah. Saya dan para sahabat, khususnya di hari ini, dipanggil. Kita mencari sesuatu lebih banyak itu dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Tetapi perjumpaan dengan ilahi itu, dengan Allah itu, mesti meninggalkan apa yang disebut dengan pelita, cahaya bagi yang lain. Sudahkah para sahabat menjadi cahaya bagi yang lain? Mari, kalau belum, isi minyak iman kita, minyak kasih, minyak pengharapan, agar lampu itu tetap bernyala dan kemudian menjadi berkat bagi yang lain. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.